Semua orang di ruang pertemuan merasa cemas. Saudara Hong, apakah Anda punya jaminan? Dewa Petir dan Hong duduk di sudut, tidak ada orang di sekitar yang berani mendekat. Tidak sama sekali. Hong menggelengkan kepalanya, namun, meski kita tidak memiliki jaminan, pada akhirnya, kita masih harus bertarung. Sebagai penjelajah bintang tingkat 7 bersama dengan domain saya sendiri, saya sudah tidak memiliki tandingan di tingkat penjelajah bintang. Ditambah tanaman anggur kontak awan saya yang berkembang pesat yang telah saya beri makan kristal muya, bahkan jika saya bertarung sampai mati dengan bintang level 1, saya mungkin masih memiliki harapan. Petik 2. Masalah terbesar terletak pada kita tidak tahu banyak tentang binatang yang menelan, kata Hong serius. Baik, Dewa Petir mengangguk. Namun, Hong dan Dewa Petir jelas tidak tahu, petarung manusia level 1 bintang dan monster level 1 bintang sangat berbeda. Belum lagi monster yang paling menakutkan, monster luar angkasa. Terlebih lagi elit garis keturunan binatang luar angkasa, binatang bertanduk emas, ini adalah garis keturunan terkemuka di alam semesta yang luas. Ini juga mengapa Babata menganggapnya sebagai akhir dunia. Perhatian. Presiden Amerika, pihak Amerika baru saja mengirimkan rekaman tentang binatang yang menelan. Segera semua orang terdiam. Luo Feng juga melihat ke atas. Sebuah rekaman baru ditampilkan di layar, ini di padang gurun yang luas, dasarnya adalah sungai yang lebar. Di pangkalan khusus ini sejumlah besar tentara dan personel sedang melarikan diri. Satu demi satu, kapal perang berbentuk cakram itu terbang dan pergi. Mereka baru saja menerima perintah dari markas, menyerahkan markas dan segera mundur. Kata Presiden Amerika, markas besar telah menentukan dari satelit kami bahwa binatang yang menelan itu menuju ke arah itu. Namun, ini terlalu cepat, retret belum selesai. Di layar, cahaya keemasan berhenti, itu adalah binatang menelan bersayap 4 yang bercakar. Ada keheningan dan rasa takut di ruang rapat. Yang lainnya akan dimakan. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Di layar, monster yang menelan benar-benar berlari langsung ke pangkalan, hampir seperti kilat, dan menyapu pangkalan. Sisik sayapnya bertindak seperti pisau dan mengiris melewati alasnya, memotong hampir seperti tahu dan menghancurkan alasnya. Para prajurit yang tidak dapat mengungsi tepat waktu akan hancur sampai mati atau dipotong menjadi potongan sayap. Pangkalan itu telah berubah menjadi puing-puing. Dengan pupil keemasan sedingin es, ia melihat kapal perang yang melarikan diri ke segala arah. Kecepatan mereka sangat menyedihkan dibandingkan dengan miliknya. Itu hanya menggerakkan cakar depannya. Siu. Petik 2. 5 sinar emas ditembakkan. Kecepatannya sangat mengejutkan, langsung mengenai 5 kapal perang. Serangan itu langsung meledak menjadi bola api besar, menerangi langit malam yang gelap. Itu adalah akhir dari rekamannya. Perhatian semua. Presiden Amerika berkata dengan serius. Rekaman ini telah menunjukkan kepada kita 2 hal. 1, tidak melahap pangkalan kali ini, itu menghancurkannya. Kedua, memiliki kemampuan jarak jauh. Petik 2. Bajingan. Omong kosong. Di sisi ruang pertemuan, para ahli hulu ledak nuklir telah membentuk kelompok diskusi. Setelah melihat rekaman itu, mereka meledak dan mulai mengutuk. Orang tua berkepala putih semuanya elit dan berstatus, biasanya tidak mungkin membuat salah satu dari mereka kehilangan ketenangan mereka. Namun kali ini, banyak dari mereka mengamuk, wajah mereka merah padam. Apa yang salah? Hong melihat ke atas. Biar saya jelaskan. Seorang ahli senjata nuklir Rusia berhidung besar berdiri, dia memandang semua orang, kami telah mendiskusikan penggunaan hulu ledak nuklir dalam jumlah besar. Pada tubuh makhluk atau di dalam mulutnya. Apa yang paling kami khawatirkan sebelumnya adalah kemampuan menelannya, setelah dimakan, apakah sinyal elektronik kami akan terganggu dan kami tidak akan dapat meledak. Namun, kami cukup bisa mengatasinya. Petik 2. Sekarang kami menyadari masalah terbesar kami. Ini memiliki kemampuan jarak jauh. Petik 2. Orang Rusia berhidung besar ini berkata dengan marah, dengan kemampuan pertahanan monster menelan yang luar biasa ini, bahkan dengan hulu ledak nuklir dalam jumlah besar, jika mereka tidak bisa meledak dalam jarak 50 meter, mereka mungkin tidak akan bisa menembus sisiknya. Petik 2. Semua orang di ruang rapat terkejut. Perhatian semua. Kekurangan dari bom hidrogen adalah gelombang kejut dan radiasi nuklir yang dihasilkan. Ledakan awalnya hanyalah faktor kecil.
Namun, dampak awalnya bukanlah apa-apa bagi monster yang menelan ini. Radiasi. Bahkan perwakilan di sini tidak takut, apalagi monster yang menelan ini. Petik 2. Karena itulah, hanya ledakan di awal yang bisa merusaknya. Petik 2. Luo Feng menganggukkan kepalanya saat dia mendengar. Ketika sejumlah besar hulu ledak nuklir meledak, ledakan awal tersebut memiliki suhu yang mencapai lebih dari 20 juta derajat. Namun, itu harus tepat di tubuhnya. Untuk keberadaan seperti itu, semakin dekat semakin baik, yang terbaik ada di dalam mulutnya. Daya tahan organ dalamnya tidak bisa dibandingkan dengan skala luarnya, untuk meledakkan lebih dari 100 megaton hulu ledak nuklir di mulutnya akan langsung meledakkan kepalanya. Petik 2. Mata Luo Feng berbinar saat dia mendengar 100 megaton hulu ledak nuklir. Dia tidak percaya itu tidak akan berhasil. Di dalam manset pergelangan tangannya, tubuh Babata berdiri. Meledakkan 100 megaton hulu ledak nuklir di mulutnya. Babata sedang makan sebuah apel, menggelengkan kepalanya, angan-angan. Mereka jelas tidak mengerti tentang binatang yang menelan, reputasinya dikenal jauh dan luas di alam semesta yang luas, binatang bertanduk emas, garis keturunan elit bahkan di antara binatang luar angkasa. Petik 2. Bahkan peradaban tingkat rendah, menengah, dan tinggi semua tidak bisa meremehkannya. Jika begitu mudah untuk dibunuh, itu tidak akan menjadi binatang bertanduk emas. Sayang, saya memiliki terlalu sedikit pengetahuan tentang binatang bertanduk emas. Saya tidak jelas tentang kelemahannya. Babata merasa tidak berdaya. Bahkan bagi makhluk yang tak pernah mati, bertemu dengan monster luar angkasa itu sulit karena populasi mereka yang kecil. Mereka bisa digolongkan sebagai hewan langka dan tidak biasa. Hewan langka China adalah beruang panda, bahkan sampai sekarang, beberapa kebun binatang tidak memiliki variasi panda. Binatang bertanduk emas, bahkan makhluk abadi, 600 juta tahun kehidupan Master Planet Yunmo, melakukan perjalanan di galaksi yang tak terhitung jumlahnya, belum pernah melihat binatang bertanduk emas. Bahkan binatang bertanduk emas, untuk lahir sampai mati, kehidupan yang sangat lama menjelajahi alam semesta mungkin tidak akan pernah bertemu dengan yang lain dari jenisnya. Populasinya kecil tak tertandingi. Karena faktor itu, melihat seseorang sudah cukup sulit. Ketika seseorang memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya, lebih sulit lagi untuk mendapatkan kesempatan untuk membedah dan menganalisisnya. Dan jika seseorang memiliki kesempatan untuk membedahnya, sulit untuk meneliti apa yang dimiliki binatang itu dan kemampuan khususnya. Karenanya, di alam semesta yang luas, pengetahuan tentang binatang luar angkasa selalu kosong. Bahkan makhluk abadi tidak terlalu jelas, mereka hanya tahu secara kasar. Mungkin jika Master Planet Yunmo hidup lebih lama, dengan kekuatan yang lebih besar dan bertemu lebih banyak prajurit, mereka akan tahu lebih banyak. 600 juta tahun abadi, itu memang mudah. Istana Dewa Perang Virtual, ruang pertemuan. Perhatian semua, sekarang masalah terbesar adalah, jika kita menerbangkan kapal dengan hulu ledak nuklir kepadanya, itu akan menembak jatuh dengan cahaya keemasan. Dalam radius 1000 meter, itu akan hancur, apa yang harus kita lakukan? Dalam radius 1000 meter, bahkan jika itu berhasil diledakkan, bahkan seorang pejuang penjelajah bintang tidak akan terbunuh. Kata orang Rusia berhidung besar itu. Perhatian semua, untuk meledakkan bom di tubuhnya, kita hanya memiliki satu kesempatan. Begitu kita gagal, dengan kecerdasannya dan kerusakan yang akan diterimanya, saya khawatir kapal itu tidak akan membiarkan kapal lain mendekati dirinya sendiri lagi. Kami tidak akan memiliki kesempatan lagi. Kata orang Rusia itu saat dia melihat semua orang. Mendadak, Hong berdiri, ketika waktunya tiba, kita akan menggunakan jet otomatis tingkat prasejarah saya untuk mengirimkan bom. Dengan kemampuan pertahanan auto jet saya, kecuali jika menyerang dari dekat, bahkan lampu keemasannya tidak akan bisa menghancurkan auto jet saya. Dengan hulu ledak nuklir di autojet, begitu mendekati, sistem AI akan meledak sendiri. Petik 2. Terima kasih. Orang Rusia dengan hidung besar itu sangat gembira. Jet otomatis tingkat prasejarah Hong adalah kapal perang terkuat di dunia. Sebuah jet otomatis tingkat alam semesta, itu bisa dengan paksa melawan monster sekelas Kaisar. Tingkat prasejarah Hong, bahkan lebih mampu melawan monster tingkat Kaisar Agung. Dengan kemampuan pertahanannya, itu bahkan lebih tinggi dari Hong.
Itu pasti salah satu penghargaan terbesar Hong dari reruntuhan arkeologi. Dengan ini, kemungkinan meledakkan hulu ledak di mulut makhluk itu tinggi, jauh lebih tinggi. Orang Rusia berhidung besar itu sangat bersemangat, para ahli terkemuka di bumi juga sangat gembira. Namun pada saat itu, Luo Feng mengerutkan alisnya, menghubungkan pikirannya ke Babata. Perhatian semua. Luo Feng berdiri. Semua orang di ruang rapat berbalik, menatap Luo Feng dengan curiga. Hong dan Dewa Petir juga berbalik dengan rasa ingin tahu. Luo Feng bukanlah ahli nuklir, juga bukan pemimpin suatu negara, apa yang bisa dia katakan? Mengenai monster yang menelan, saya punya beberapa informasi. Luo Feng berkata dengan serius. Tiba-tiba ada keheningan di ruangan itu. Pertama, saat monster itu menelan, ia melengkungkan ruang di sekitarnya. Itu mengisolasi hal-hal dari dunia luar. Untuk mengontrol sebuah jet otomatis untuk meledak dari jauh tidak mungkin. Juga, saat menelan, di dalam ruang menelan itu, autojet dan hulu ledak nuklir akan secara otomatis pecah, jadi kemungkinan mencoba meledak di dalam mulutnya sangat rendah. Petik 2. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, ekspresi semua orang berubah. Ini adalah berita terburuk yang bisa mereka terima. 2. Kekuatan binatang menelan ini memang setingkat bintang. Kata Luo Feng. 3. Satu-satunya kabar baik, adalah bahwa ia memiliki batasan seberapa banyak yang dapat ditelannya, itu bukan jurang maut. Persis seperti bagaimana dia memilih untuk menghancurkan pangkalan daripada menelannya. Petik 2. Suara Luo Feng bergema di seluruh ruang rapat. Berita ketiga ini adalah satu-satunya hal baik, dua yang pertama sangat menghancurkan. Perwakilan Luo, apakah Anda yakin? Apakah kamu sangat yakin? Para ahli nuklir semua melihat ke arah Luo Feng. Pastinya, Luo Feng mengangguk, monster yang menelan ini memiliki kemampuan untuk menelan, mencerna, dan menyerap logam. Tidak heran dia memakan bagian dasarnya. Sial, kita dalam masalah. Berita ini membuat bingung banyak orang. Saat ini Luo Feng berjalan menuju Hong. Hong masih gelisah dengan berita bahwa monster itu berada di level bintang. Kepala. Luo Feng memandang Hong. Sepertinya kamu telah mendapatkan beberapa hadiah dari 1 tahun ini, kamu sebenarnya memiliki informasi berharga tentang binatang menelan ini. Hong memandang Luo Feng, dia sama sekali tidak menganggapnya aneh. Ada banyak peneliti di bumi yang menggali reruntuhan arkeologi. Setelah menjadi perwakilan, tidak meneliti akan menjadi hal yang aneh. Saya ingin mendapatkan daftar semua reruntuhan arkeologi bumi. Luo Feng berkata dengan serius, setiap kondisi reruntuhan arkeologi, saya harap daftarnya dilengkapi dengan semacam deskripsi untuk masing-masing. Ini adalah. Hong kaget. Aku ingin melihat apakah kita bisa menemukan senjata ampuh dari reruntuhan ini. Kata Luo Feng. Hong menggelengkan kepalanya, daftar reruntuhan kuno, beserta deskripsinya, bisa kuberikan padamu. Namun, Luo Feng, untuk menemukan senjata yang mampu membunuh level bintang terlalu sulit. Dan bahkan jika ada, aku berharap itu sudah terkorosi sekarang. Petik 2. Saya ingin mencobanya. Luo Feng tidak ingin ragu-ragu. Dia punya waktu, tapi manusia dan bumi tidak. Melihat ekspresi Luo Feng, Hong menganggukkan kepalanya dengan serius. Baiklah, saya akan segera mengirimkan daftarnya. Namun, kamu harus berhati-hati. Petik 2. Iya. Luo Feng sedikit menganggukkan kepalanya, tubuhnya tiba-tiba menghilang dari ruang virtual, dia telah meninggalkan ruang itu. Kelangsungan hidup umat manusia dipertaruhkan. Hong bergumam, Luo Feng mencoba yang terbaik, semua orang mencoba yang terbaik, saya sangat berharap kita bisa melewati bencana ini. Sektor Mingyue Kota Yangzhou. Di dalam ruang gravitasi, Luo Feng membuka matanya. Dia dengan sigap bangkit, pintu kamar otomatis terbuka. Susin, Susin. Luo Feng dengan cepat bergegas menuruni tangga. Susin, yang berada di ruang tamu menonton televisi melihat Luo Feng turun dan bangkit bertanya, Luo Feng, apa yang terjadi? Tidak ada waktu, ikut denganku sekarang, kita harus mendapatkan kembali orang tua dan adik laki-lakiku. Luo Feng merasa tidak aman karena keluarganya berada di luar, saya akan menjelaskannya di sepanjang jalan. Oh oke. Susin dapat melihat bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Di dalam jet mobil kelas Kaisar, mereka dengan cepat terbang keluar dari kota Yangzhou. Halo Bu, kalian berdua di mana kota markas Dongbei?
Bagus, aku akan pergi, jangan pergi. Aku akan menjemput kalian berdua. Jangan tanya, saya akan menjelaskannya di perjalanan pulang. Luo Feng menutup telepon dan memanggil saudaranya, halo, Luo Hua, kamu di mana? Oh, di kota Yangzhou. Cepat pulang sekarang. Ya, segera. Petik 2. Hanya setelah menyelesaikan 2 panggilan, Luo Feng menghela nafas lega. Luo Feng, apa yang terjadi? Su Xin hanya berani bertanya. Bencana. Ini bencana bumi dan umat manusia. Luo Feng berkata dengan serius, ini membuat ekspresi-ekspresi Su Xin segera berubah. Sebuah monster yang menelan, baru saja muncul dari antara makhluk laut. Aku, Hong, dan Dewa Petir bukanlah tandingannya. Luo Feng berkata, bahkan meriam laser terkuat belum meninggalkan bekas pada sisiknya. Saat ini, pihak Amerika telah kehilangan banyak basis dan ratusan ribu orang, dan dengan cepat bangkit. Petik 2. Su Xin sedikit terkejut, ratusan ribu. Sebanyak itu. Petik 2. Banyak. Luo Feng menggelengkan kepalanya, kalau terus begini, Amerika Selatan, Amerika Utara, Afrika, Asia, Eropa dan kota-kota markas lainnya semuanya akan hancur, jumlah kematian akan mencapai ratusan juta. Dan tanpa kota pusat, umat manusia akan seperti domba yang dikirim untuk disembelih. Petik 2. Bencana ini, mungkin lebih buruk dari periode Grand Nirvana. Kata Luo Feng. Mendengar ini, Su Xin akhirnya bingung. Grand Nirvana, itu adalah bencana terbesar bagi umat manusia, namun bagi Luo Feng, Su Xin dan generasi orang-orang yang tidak mengalaminya, mereka sering mendengar dari generasi orang tua mereka, bagi mereka, itu seperti mimpi buruk. Mimpi buruk seluruh umat manusia. Kembali dari markas timur laut dengan orang tuanya yang mencurigakan. Di tengah penerbangan dalam perjalanan pulang, Luo Feng membiarkan Su Xin menemani orang tuanya sementara dia sendiri melihat komunikator arlojinya dan memerintahkan, tanda pagar 1, hubungkan dengan komunikator saya dan tarik layar virtual. Di layar dengan kata-kata, reruntuhan arkeologi, muncul di depannya. Kerusakan arkeologi tanda pagar 1. Terletak di Atlantik Utara, lingkungan laut Bermuda tepat di dasar laut. Ini adalah piramida perak setinggi 1.200 meter. Ini sangat berbahaya, materi apapun yang masuk akan segera dihancurkan dengan prajurit. Sampai sekarang, tidak satu reruntuhan dan sisa-sisanya masih harus ditemukan lagi. Petik 2. Reruntuhan arkeologi tanda pagar 2, yang terletak di Pulau Wrangel, Rusia bawah tanah, adalah sisa-sisa pesawat ruang angkasa yang terbelah. Kerusakan arkeologi tanda pagar 3. Reruntuhan arkeologi tanda pagar 31, terletak jauh di dalam, Senongjia, Hubei China, adalah kapal raksasa berbentuk bundar dengan diameter lebih dari 800 meter. Permukaannya memiliki banyak lubang kecil, yang melepaskan sejumlah besar gas beracun. Gas-gas ini dapat menembus kulit, sampai sekarang, tidak ada yang selamat setelah memasuki kehancuran 31. Ini memiliki tingkat bahaya yang sama dengan tidak, 1 dan tidak. 12. Memasuki 3 ini berarti kematian pasti. Petik 2. Memindai sampai akhir, Luo Feng dengan hati-hati memikirkan setiap reruntuhan. Beberapa dari mereka menakutkan, seperti tidak 31, sementara beberapa di antaranya hanya tersisa, seperti nomor 2. Beberapa di antaranya istimewa, seperti nomor 9. Babata. Pikiran Luo Feng menembus. Anda sudah melihatnya dengan benar, bagaimana menurut Anda, saya harus pergi kemana? Luo Feng bertanya dalam benaknya. Kecuali 3 bahaya besar, reruntuhan lain di negara-negara tersebut semuanya telah digeledah. Tidak ada gunanya pergi. Babata berkata, 3 bahaya besar ini, tanda pagar 1 dan tanda pagar 31 adalah bahaya yang nyata. Ini adalah reruntuhan yang bahkan pejuang alam semesta akan mati jika mereka pergi. Anda harus pergi ke tanda pagar 12 dari 3. Petik 2. Petarung alam semesta akan mati karena mereka. Luo Feng kaget. Benar, ketika kamu memiliki kekuatan yang lebih besar, kami akan kembali. Target Anda adalah reruntuhan arkeologi tanda pagar 12. Babata menjelaskan, reruntuhan ini, dengan kekuatan Anda saat ini, mungkin datang dengan beberapa bahaya, tetapi dengan hati-hati, seharusnya tidak menjadi masalah yang terlalu besar. Saat ini, tatapan Luo Feng setajam pisau, tidak peduli bahayanya, aku masih harus pergi. Di dalam ruang manset pergelangan tangan.
Babata mengusap wajahnya, sementara dia tidak sepenuhnya menyetujui kebodohan Luo Feng, namun, terhadap kemauan dan tekad murid tuannya, dia sangat puas. Guru pernah berkata, apakah itu orang jahat atau orang baik, atau bahkan setan, yang benar-benar kuat selalu memiliki hati yang teguh. Petik 2. Luo Feng sangat jelas tentang motif dan jalannya, bahkan di ruang pertemuan virtual, awalnya dia terkejut dan terguncang oleh berita itu tetapi dia dengan cepat mengambil keputusan. Saat itu ketika dia berbicara dengan Komandan Militer Sektor Militer Tenggara, Li Dawei. Luo Feng telah mengambil keputusan, ketika saya menutup mata untuk terakhir kalinya ketika saya mati, saya tidak ingin memiliki penyesalan karena saya tidak bekerja cukup keras di masa lalu. Tidak ada penyesalan. Jika saya tidak mempertaruhkan semuanya sekarang, dan menyaksikan orang-orang saya mati, budaya saya hancur sementara hanya keluarga saya yang hidup di bumi ini, akankah saya menyesali ini di masa depan? Luo Feng bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya, jawabannya jelas seperti siang hari, pasti. Begitu. Sekarang saatnya mempertaruhkan semuanya. Lakukan. Bahkan jika dia turun ke tetes darah terakhirnya, selama dia berhasil, dia percaya bahwa ketika dia mati dan menutup matanya, dia akan tersenyum. Sebenarnya, sejak dia memilih jalan untuk menjadi seorang pejuang, Luo Feng tidak pernah takut memikirkan kematian, dia hanya berharap kematiannya sepadan. Asteris 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 asteris. Larut malam, bulan bersinar terang di villa-villa, banyak di antaranya masih menyala. Jet otomatis mendarat di padang rumput, Luo Feng, Su Xin dan orang tuanya berjalan. Halo, Luo Feng mengangkat telepon. Ini aku, Jia Yi. Sebuah suara yang jelas terdengar sedih, Luo Feng, sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa lagi yang bisa terjadi? Luo Feng agak terguncang. Sekarang malapetaka telah datang, apa lagi yang bisa terjadi? Luo Feng, sebelumnya di ruang pertemuan, berbagai pemimpin, menggunakan satelit telah ditemukan. Setelah monster menelan telah menghancurkan semua pangkalan Amerika Utara, itu benar-benar mulai dengan cepat menuju ke Eropa dan mulai menghancurkan beberapa pangkalan penting mereka. Saya percaya dengan sangat cepat, itu akan menuju ke basis Asia dan melakukan hal yang sama. Petik 2. Tanpa pangkalan untuk menghentikan makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya akan bergegas ke darat. Aku khawatir hanya butuh 1 atau 2 hari sebelum markas utama kita harus bertempur. Petik 2. Kata-kata Jia Yi membuat Luo Feng menjadi pucat. Kamu, maksudmu, mata Luo Feng merah. Dengan monster menelan yang bergerak lebih dari 10.000 meter per detik, itu dapat menghancurkan semua pangkalan di bumi dalam waktu setengah hari. Ketika itu terjadi, makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya akan segera mengikuti sungai dan membunuh pedalaman. Bahkan jika kita bertempur habis-habisan, saya khawatir perjuangan umat manusia akan berlangsung paling lama, 3 hari, 3 hari sebelum separuh dari kita musnah. 7 hari, semua orang akan pergi. Petik 2. Luo Feng tersedak dan berdeham. Tuhanku, kupikir kita punya 1 bulan. Luo Feng menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Di sektor ini, Luo Hongguo dan istrinya, bersama dengan Su Xin, semuanya terkejut dengan ekspresi Luo Feng. Sejak Luo Feng mencapai posisi dan statusnya, mereka hampir tidak pernah melihatnya begitu tertekan. Benar, aku juga mengira kita punya waktu, tapi, suara Jia Yi rendah dan serius, dipenuhi rasa sakit dan penderitaan. Mengapa? Kenapa seperti ini? Luo Feng bingung. Ada terlalu sedikit waktu, terlalu sedikit. Awalnya, jika monster yang menelan bergerak perlahan, memakan beberapa basa setiap hari, manusia akan memiliki lebih banyak waktu. Tapi sekarang, monster itu sebenarnya sedang bersiap untuk menghancurkan semua basis umat manusia dalam waktu setengah hari, membiarkan makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya menyerang umat manusia. Itu terlalu kejam. Namun, Luo Feng mengerti, jika dia adalah binatang yang menelan, dia juga akan dengan cepat menghancurkan musuhnya, dan dengan nyaman melahap yang lainnya. Luo Feng, monster yang menelan akan menghancurkan markas, bersama dengan meriam laser. Itu terlalu cerdas, memiliki kecerdasan, sangat jelas meriam laser berbahaya bagi makhluk setingkat kaisar. Itulah mengapa ia dengan mudah menggunakan sinar emasnya untuk menghancurkan meriam. Jia Yi berkata, bahkan terlalu malas untuk mengejar tentara yang melarikan diri, itu memungkinkan monster tingkat kaisar melakukan pekerjaan itu.
untuk dikejar oleh makhluk setingkat kaisar, bahkan pasukan yang berjumlah puluhan ribu akan mati. Membunuh monster level kaisar, berarti menyelamatkan lebih dari 10.000 orang atau lebih. Jia Yi berkata, dan satu perwakilan saja tidak memiliki jaminan untuk membunuh monster setingkat kaisar. Dimengerti. Luo Feng mengangguk. Dia sendiri harus, dalam waktu sesingkat mungkin, pergi ke reruntuhan arkeologi. Dan kembali secepatnya. Ketika saatnya tiba, membangun senjata akan diserahkan kepada Babata. Dan dirinya sendiri. Dia harus melakukan pembantaian. Monster level kaisar. Anda ingin membantai manusia, saya akan membantai kalian semua. Tatapan Luo Feng sedingin es, dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat seperti ini, dia sendiri akan sedikit gila. Kegelisahan, amarah. Dipaksa ke tepi jurang seperti itu, tanpa tempat untuk lari. Luo Feng, karena betapa gilanya binatang yang menelan itu, kita akan melaksanakan rencana hulu ledak nuklir hari ini. Jia Yi berkata, jika kita bisa membunuh binatang yang menelan itu, kita akan memiliki harapan. Saat ini di Eropa, melihat arahnya, itu akan segera menuju ke pihak Rusia. Ketika itu terjadi, kami akan melaksanakan rencana nuklir di Rusia. Petik 2. Luo Feng menganggukkan kepalanya. Sebelum periode Grand Nirvana, Rusia adalah negara terbesar di dunia. Namun, selama era kota pusat, daerah tidak memiliki arti apapun. Manusia hanya bisa hidup di pangkalan. Dan populasi di Rusia lebih rendah. Semua pangkalan dibangun di atas lempeng benua, itu sebabnya, ada lebih dari 10 juta kilometer persegi ruang tak berpenghuni di mana itu akan ideal untuk melakukan serangan hulu ledak nuklir. Malam ini, Luo Feng diam-diam berdoa di dalam hati.